Minggu pagi di masa PSBB, warga ibu kota ramai di GBK. Wisatawan lokal dan mancanegara padati pantai Batu Bolong Kota, sebagian abai jaga jarak. Mulai esok, siapkan diri Anda untuk adaptasi kebiasaan baru saat menggunakan ojek online. Selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Dan selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi mengenai 117 warga Surabaya yang dinyatakan reaktif corona usai menjalani rapid test. Bersama saya Wilson Purba, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, penegakan kedisiplinan penerapan PSBB transisi menuju new normal terus dilakukan petugas gabungan Satpol PP dan TNI di sejumlah titik keramaian ibu kota. Salah satunya di Pasar Tradisional Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjung dan pedagang dipaksa petugas untuk kembali pulang ke rumah lantaran tidak menggunakan masker. Setiap pengunjung yang akan memasuki area pasar diperiksa petugas. Bagi yang kedapatan tidak menggunakan masker, langsung diminta petugas untuk segera kembali pulang ke rumah. Petugas juga memberikan himbauan melalui pengeras suara dengan cara berpatroli keliling pasar. Di dalam pasar juga masih ditemui pedagang yang tidak mengenakan masker. Kesulitan untuk berkomunikasi dengan pembeli menjadi alasan sejumlah pedagang nekat tidak memakai masker. Terima kasih yang sudah menggunakan masker dan jaga jarak. Ini kan kita kan kalau misalnya suara mesin nyala dua-duanya nggak dengar, suara orang ngomong terus pembeli juga nggak dengar. Kawasan Kanal Banjir Timur Durensawit, Jakarta Timur kembali dipenuhi warga yang berolahraga di tengah masa penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi pada Minggu pagi. Sejumlah lapak pedagang kaki lima leluasa berjualan karena tidak ada petugas yang berjaga. Warga memanfaatkan waktu mereka di kawasan ini untuk berolahraga seperti berlari, bersepeda hingga senam. Sayangnya warga masih nekat mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker hingga berkerumun, hingga tidak menjaga jarak antar warga yang tengah berolahraga. Tidak ada petugas yang berjaga membuat sejumlah lapak pedagang kaki lima atau PKL leluasa menjamur di tengah warga yang berolahraga. Meski kegiatan Car Free Day belum resmi kembali berlaku, namun kawasan Bundaran HI ramai dipadati warga sejak Minggu pagi. Warga menikmati berolahraga di jantung kota Jakarta tersebut dalam masa PSBB transisi. Aktivitas olahraga seperti lari dan bersepeda menjadi pemandangan pada Minggu pagi di kawasan Bundaran HI dan Sudirman, Jakarta. Sambil berolahraga, warga tetap mengenakan masker. Lantaran belum dibuka, kegiatan Car Free Day warga berlangsung di tengah lalu lintas kendaraan dari arah Sudirman menuju Tamrin maupun sebaliknya. Warga diimbau tetap berhati-hati. Selain di Bundaran HI, kawasan Gelora Bung Karno juga menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga. Sejak pagi hari, ribuan warga Jakarta memadati area GBK. Meski kembali dibuka untuk umum, namun sejumlah protokol kesehatan diterapkan, di antaranya pengecekan suhu dan mewajibkan pengunjung untuk mencuci tangan. Bagaimana kondisi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat? Apakah masih ramai oleh warga yang berolahraga? Kita bergabung dengan reporter iNews Bayu Pradana di sana. Ya Bayu, apakah hingga siang ini masih ramai warga yang berolahraga di GBK?
Ya, Wilson, semakin siang di Gelora Bung Karno ini berangsur semakin sepi. Meskipun demikian, namun tadi pagi sekitar pukul 8 pagi, Gelora Bung Karno ini sempat dikunjungi oleh sedikitnya ada 2.000 warga Jakarta yang sengaja datang ke Gelora Bung Karno ini baik untuk melakukan olahraga maupun hanya untuk melepas rindu mereka usai masa PSBB transisi ini diterapkan di DKI Jakarta. Kami juga tadi sempat berbincang dengan beberapa warga bahwa mereka mengaku memang untuk berolahraga di luar, terutama di Gelora Bung Karno ini menjadi pengobat rindu mereka. Usai selama hampir 3 bulan, ini mereka hanya bisa berolahraga di rumah saja. Kendati demikian, sejumlah protokol kesehatan ini diterapkan dengan ketat oleh pihak GBK. Di antaranya dengan mewajibkan untuk melakukan thermal check atau pengecekan suhu sebelum memasuki Gelora Bung Karno maupun juga ke dalam ring road, serta mewajibkan mereka untuk mencuci tangan, menyemprotkan desinfektan, hingga mewajibkan para pengunjung untuk tetap menjaga jarak minimalnya adalah 2 meter jaraknya. Juga beberapa informasi maupun juga peringatan juga terus-menerus dilakukan oleh petugas GBK, di mana peringatannya dilakukan baik dari pengeras suara maupun juga baik dari petugas yang memang ini secara aktif terus-menerus berkeliling berpatroli untuk mengingatkan bahwa para pengunjung GBK ini diwajibkan untuk memakai masker. Juga mereka dilarang berkumpul di titik-titik nantinya apabila memang berbagai peringatan sudah dilakukan. Apabila masih dilakukan pelanggaran oleh pengunjung, nantinya sanksi yang akan dilakukan atau diberikan adalah dengan mengeluarkan pengunjung dari area ring road maupun dari area GBK. Sementara itu juga beberapa perubahan juga dilakukan pada masa PSBB transisi ini, di mana kita tahu bahwa GBK sebelumnya secara normal ini berjalan hingga malam hari, namun pada masa PSBB transisi GBK hanya beroperasi selama jam 5 pagi hingga jam 6 sore saja. Begitupun juga dengan peralatan olahraga seperti sepeda dan juga skuter yang dilarang masuk ke dalam ring road. Wilson. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, tidak hanya di kawasan GBK dan Bundaran HI saja yang ramai, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat juga kembali ramai dikunjungi wisatawan pada Minggu pagi. Meski dibuka secara terbatas, namun kawasan Kebun Teh terus didatangi pengunjung. Sejumlah tempat wisata di Puncak Bogor siap dibuka menyusul diterapkannya PSBB proporsional sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor nomor 35 tahun 2020. Kebun Teh ramai pengunjung untuk rekreasi bersama keluarga. Tidak nampak adanya petugas yang mengawasi area ini. Selain itu, sejumlah tempat wisata lain, restoran dan juga hotel juga mulai beroperasi, namun dengan syarat tetap diberlakukannya protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung yang datang. Bagaimana kondisi terkini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat? Kita bergabung dengan reporter iNews Nadia Raisa di sana. Ya Nadia, bagaimana penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata? Ya Wilson, untuk saat ini situasi lalu lintas di tempat saya berada, yaitu di kawasan Pasar Cisarua, Puncak Bogor, lalu lintas terpantau cukup padat. Di sini kendaraan didominasi oleh kendaraan plat B. Namun menurut pantauan kami sejak kami berangkat pada pagi tadi, mulai dari Simpang Gadok hingga ke titik ini sebenarnya lalu lintas terpantau lancar. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang Pasar Cisarua ini kerap kali terjadi kemacetan, dan hal yang sudah biasa memang kerap kali terjadi dikarenakan adanya aktivitas pasar. Tetapi setelah titik ini lalu lintas kembali lancar. Selain itu juga untuk tempat-tempat wisata sudah mulai dipadati oleh pengunjung di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor, misalnya saja di kawasan Kebun Teh. Menurut pantauan kami sudah banyak pengunjung yang datang untuk berekreasi, seperti mereka menikmati keindahan alam lalu berfoto, dan untuk di titik-titik lainnya mereka ada yang berolahraga, berkuda, piknik dan sebagainya. Tetapi menurut pantauan kami juga mereka belum menaati protokol kesehatan karena masih banyak ditemukan tidak menggunakan masker. Selain itu juga untuk kendaraan yang mereka bawa itu terparkir di pinggir sepanjang kawasan Kebun Teh. Tetapi untungnya tidak menimbulkan kemacetan. Selain itu juga banyak pedagang yang berjualan di area sekeliling Kebun Teh, dan tidak ada petugas kepolisian yang berjaga di area tersebut. Memang pemerintah Kabupaten Bogor sudah menerapkan PSBB proporsional sejak 5 Juni lalu yang memperbolehkan untuk hotel, restoran, serta tempat-tempat wisata mulai beroperasi tetapi dengan menaati protokol kesehatan. Dan menurut pantauan kami juga untuk tempat makan tidak boleh makan di tempat dan harus dibawa pulang saja. Selain itu juga ada beberapa tempat wisata yang tidak boleh buka, misalnya saja untuk fasilitas kolam renang.
Dan menurut pantauan kami juga, pengunjung-pengunjung yang datang ke tempat-tempat wisata tersebut belum menaati protokol kesehatan yang ada karena masih banyak yang tidak menggunakan masker. Ya, Wilson. Terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Meski seluruh destinasi wisata di Pulau Bali masih ditutup, ribuan warga dan wisatawan mancanegara memadati kawasan pantai Batu Bolong, Kuta Utara, Bali. Ironisnya, sebagian besar pengunjung justru mengabaikan protokol kesehatan tanpa mengenakan masker dan menjaga jarak aman. Spanduk bertuliskan kawasan pantai ditutup untuk umum masih terpasang di pintu masuk pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Namun imbauan pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut nampaknya diabaikan begitu saja. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan warga dan wisatawan mancanegara terlihat memadati pantai Batu Bolong untuk menikmati keindahan pantai, terlebih saat sore hari hingga menjelang matahari terbenam. Namun banyak di antara pengunjung tidak mematuhi protokol kesehatan seperti anjuran mengenakan masker maupun menjaga jarak aman atau physical distancing. Ramainya warga maupun wisatawan mancanegara yang memadati kawasan tersebut karena banyaknya akses jalan menuju pantai hingga membuat petugas yang berjaga kewalahan. Tamu yang shopping biar gak jenuh di rumah, ini kucing-kucingan dengan petugas jadinya, kucing-kucingan. Petugas seperti apa yang saya sampaikan tadi, petugas kita terbatas, kita jaga di timur, masuk di barat, jaga di barat, mungkin masuk di tengah, karena kita di Canggu itu punya pintu masuk itu 4. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum memutuskan lebih lanjut terkait perpanjangan penutupan objek wisata yang telah berakhir 29 Mei 2020 lalu. Karena Badung ini adalah merupakan subsistem pemerintahan pusat, mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, kita harus mengikuti ketentuan yang ada di pusat. Artinya masih menunggu dari provinsi, Pak ya? Sudah pasti. Belum adanya kepastian terkait kelanjutan penutupan, sementara operasional objek wisata tahap ketiga dari Pemprov Bali membuat Pemkab Badung berancang-ancang menerapkan budaya hidup baru atau new normal, termasuk di bidang pariwisata. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Dalam masa PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan rumah makan menyediakan fasilitas makan di tempat. Namun ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Seperti apa persiapan salah satu rumah makan di Jakarta pasca diberlakukannya aturan tersebut? Mari kita simak liputan berikut ini. Ya, baik pemirsa, seperti yang kita ketahui pada saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menerapkan masa PSBB transisi. Yang mana dalam masa PSBB transisi ini beberapa sektor usaha mulai diperbolehkan untuk dibuka kembali pada Senin besok. Salah satunya di tempat di mana saat ini saya berada, yaitu di sebuah rumah makan Padang di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Lantas bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan di dalam rumah makan? Mari kita lihat ke dalam. Ya, pemirsa, meskipun pemerintah sudah memperbolehkan beberapa rumah makan untuk beroperasi, namun dengan syarat rumah makan harus bisa menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah penularan. Di tempat di mana saat ini saya melaporkan sendiri, nampaknya memang untuk menunjang protokol kesehatan, pihak pengelola rumah makan sudah mendesain ruangan sedemikian rupa untuk bisa melindungi karyawan dari penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan adanya sekat palung ini. Selain itu juga untuk penataan kursi di rumah makan ini juga sudah di setting sedemikian rupa agar menerapkan protokol physical distancing sesuai dengan aturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika biasanya meja diisi dengan 4 kursi, namun saat ini meja hanya diisi dengan 2 kursi dan masing-masing jarak kursi berkisar sekitar 1 hingga 1,5 meter. Jika biasanya di rumah makan Padang ini ada mini prasmanan, di rumah makan Padang ini dengan adanya PSBB transisi
tidak memberlakukan adanya mini prasmanan. Sementara itu untuk jumlah pengunjung, jika biasanya rumah makan ini bisa menampung sekitar 150 pengunjung, untuk masa PSBB transisi ini hanya diperbolehkan maksimum pengunjung yang masuk hanya 80 orang. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Andrew Arlin, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Ratusan orang di Surabaya dinyatakan reaktif COVID-19 usai menjalani rapid test. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.